Bal gunner. Mereka dirancang untuk mempertahankan pesawatnya, bukan penembaknya. Halo Sobat Penyatir. Halo Bang. Pesawat pengebom terutama dalam Perang Dunia Kedua menjadi momok yang menakutkan bagi lawan. Jangan diganti ya. Pesawat pengebom berukuran besar yang tentunya mampu membawa dan menjadikan bom yang lebih besar dari pesawat biasa. B-17 Flying Fortress adalah salah satu pesawat pengebom ikonik dan mungkin paling memorial yang digunakan oleh Amerika Serikat di teater Eropa. Lebih dari 1,5 juta ton bom yang dijatuhkan sekutu di wilayah Nazi Jerman, 640.000 ton diantaranya diantarkan melalui paket COD menggunakan B-17 ini. Tentu, meskipun begitu, pesawat pengebom memiliki banyak kekurangan, yakni ukurannya yang besar, lambat, membuatnya menjadi bulan-bulanan pesawat tempur lawan, dan senjata anti pesawat. Untuk itulah dalam kasus ini B-17 Flying Fortress dilengkapi dan dipersenjatai dengan begitu banyak senapan mesin. B-17 dilengkapi dengan kurang lebih 13 pertahanan senapan mesin. Di antaranya tail gunner, upper gunner, nose gunner, side gunner, dan mungkin yang paling fenomenal adalah bal gunner. Bal gunner ataupun bal turret sangat berperan penting untuk menjaga pesawat dan melumpuhkan pesawat lawan selama misi pengeboman. Perry Bal Turret Gunner adalah model bal turret yang paling banyak digunakan dan dipasang pada pesawat pengebom Amerika Serikat selama Perang Dunia Kedua. Bal turret ini memiliki ukuran diameter sekitar 111,7 cm dan berbobot 385 kg. Di dalam bal turret ini sangat sempit sehingga tidak dilengkapi dengan pelindung ataupun parachute jika pesawatnya hancur. Bal turret dilengkapi dengan dua senapan mesin, yakni senapan mesin Browning kaliber 50, alat bidep optik, dan dua kotak amunisi dengan masing-masing 250 butir peluru. Di dalam bal turret, gunner sangat tersiksa. Gunner mengambil posisi telungkup ataupun mirip dengan posisi bayi yang berada di dalam kandungan. Kaki di depan, kepala di belakang, dan punggung bersandar di bantalan bal turret itu sendiri. Bal turret mengambil posisi yang sangat penting untuk melindungi pesawat pengebom dari serangan lawan. Bal turret mampu berputar 360 derajat dan naik turun hingga sudut maksimum 85 derajat. Dalam misi pengeboman, sekurang-kurangnya seorang gunner bal turret akan berada di dalamnya selama kurang lebih 10 jaman. Statistik menunjukkan, meskipun gunner bal turret paling kecil kemungkinannya terluka jika dibandingkan dengan gunner lain, namun kemungkinan selamat dari gunner bal turret adalah yang paling kecil di antara gunner lain. Seringkali sistem bal turret bermasalah jika tertembak musuh, membuat gunner tidak bisa diangkat ataupun keluar dari posisi menembaknya. Hal ini adalah mimpi buruk dan seburuk-buruknya mimpi bagi para gunner. Ketika pesawat terpaksa mendarat darurat dengan gunner masih di dalam dan memaksanya terhimpit dan menjadi rem itu sendiri ketika pendaratan. Selamat nggak Bang? Selamat Tir, selamat, dan banyak yang mengklaim selamatnya ataupun berhasilnya B-17 kembali ke pangkalan merupakan peran utama dari gunner bal turret ini. Pengorbanan para gunner yang bergelantungan di lambung pesawat pengebom yang sempit menjadi kunci utama B-17 berhasil mempertahankan dirinya. Dalam Perang Dunia Kedua ada suatu kisah seorang gunner bal turret yang selamat dari kerusakan B-17 yang tertembak jatuh selama misi pengeboman. Kala itu tepatnya pada tanggal 3 Januari 1943, Alan Eugen Mage ditugaskan untuk melakukan misi pengeboman dari B-17F di atas Saint-Nazaire, Perancis. Secara cepat B-17-nya kala itu rusak parah karena terkena pecahan peluru Flak 88 Jerman dan segera keluar dari bal turretnya. Ia kemudian mencari parasut penyelamatan darurat namun rusak parah. B-17 miliknya terjun bebas dari ketinggian 6.700 meter. Tembakan Flak 88 selanjutnya menghancurkan pesawatnya
dan membuatnya termental jauh tanpa menggunakan parasut sedikit pun. Kemudian dia jatuh menabrak atas kaca stasiun kereta api di San Nazaire. Atap kaca tersebut hancur serta mengurangi kekuatan benturan. Ajaibnya, Alan Eugen selamat meskipun mengalami 28 luka pecahan peluru, patah tulang, kerusakan hidung dan mata, paru-paru, ginjal serta lengan kanannya hampir terlepas. Alan secara cepat dirawat oleh penawannya dan dibebaskan setelah perang berakhir ataupun Jerman menyerah, tepatnya pada bulan Mei 1945. Mage mendapatkan medali kehormatan Air Medal dan Purple Heart atas kejadian tersebut. Pada saat ini penggunaan gunner pada pesawat pengebom sudah dihilangkan dan ditinggalkan. Bahkan operator dari pesawat pengebom itu sendiri hanya dioperasikan oleh negara-negara besar dan kuat seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China. Namun kisah dan keberanian para gunner bal turret ini menjadi sejarah mengerikan dan mungkin terlupakan. Oke, videonya sampai sini dulu ya penyatir. Terima kasih telah menonton video ini dan seperti biasa, salam penyatir handal.